Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Belum semuanya Shalom. Bolehkah saya undang kita semua bangkit berdiri? Lihat dulu kanan kirinya, depan belakangnya. Kasih tos dulu kanan kiri, depan belakangnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Saya percaya kita semua ada sampai hari ini. Kita memasuki bulan pertama, minggu pertama di bulan September. Semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. Amin. 9 bulan sudah kita lewati di tahun ini. Saya percaya bulan-bulan ke depan, hari demi hari, minggu demi minggu, Tuhan selalu menyertai setiap kita. Amin. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan pagi ini. Saya ajak kita untuk tundukkan kepala kita mau berdoa. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Engkau begitu baik buat setiap kami. Terima kasih kami boleh ada di minggu pertama bulan September. Kami tahu penyertaan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Oleh karena itu pagi ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan biarlah kami mau memberikan yang terbaik pagi ini melalui pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan. Biar Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami. Hadirat-Mu melawat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Katakan karya-Mu indah bagiku. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku mau membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari datang pagi ini di hadapan Tuhan, bawa ucapan syukur kita. Oh, mari katakan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu.
kami yang datang dengan sakit penyakit Engkau sembuhkan Tuhan. Karena kami percaya hadirat-Mu lah yang memberikan kesembuhan, yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Jamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Lihat hati kami Tuhan. Satu persatu Tuhan, lihat hati kami. Kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Lepaskan segala pergumulanmu, segala masalahmu. Hari ini fokus saja datang sama Tuhan. Bersyukur buat semua yang terjadi. Bersyukur, katakan terima kasih Tuhan buat apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang belum terjadi. Katakan aku bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jangan sia-siakan ibadah ini Bapak Ibu Saudara. Biar kau datang pagi ini, saat kau pulang kau bawa kelegaan, kau bawa kekuatan dari Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya rancangan-Mu, rencanamu yang terbaik buat hidupku. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap hati.
layak terima segala pujian. Kau Allah yang layak ditinggikan. lagi shalom. Wow, sudah tambah ramai Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhanlah sumber sukacita buat setiap kita. Amin. Yang percaya Tuhan sumber sukacita, kita katakan yes. Biar sukacita surga mengalir di tempat ini pagi ini. Amin. Mari tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Mari bersama katakan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semua angkat tangan yuk. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Amin. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sebab apa? Sukacita surga nyata
nyatakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya penuhiku. Mari tepuk tangan di atas kepala yuk. Sebab sukacita Tuhan adalah kekuatan buat setiap kita. Amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sebab apa? Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Yang percaya kalau berjalan bersama Tuhan, kita nggak usah khawatir. Boleh angkat tangannya? Amin. Sebab dengan Tuhan kita punya kekuatan yang baru. Amin. Mari bersama katakan pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku
silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya undang Ibu Susi untuk berdoa. Mari kita bersatu hati untuk berdoa syafaat. Bapak, terima kasih. Ucapan syukur kami padamu Tuhan atas hari-hari yang telah berlalu Tuhan. Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan Pak Niko beserta keluarganya dan para wakilnya Tuhan. Engkau beri kesehatan, kekuatan, dan Engkau berikan visi Tuhan yang dapat disampaikan kepada kami Tuhan. Pengurapan tercurah bagi mereka semua Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala-gembala rayon, gembala cabang Tuhan, dan gembala cabang khusus Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk gembala CK4 Pak William Kauntu Tuhan, beserta staf penggembalaan di bawahnya Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati Tuhan, dan Engkau memperluas wilayah pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati mereka juga Tuhan. Bapak, kami mau berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Emmanuel Stopo beserta Ibu Helen, Andi, Debbie, dan cucunya Abigail Tuhan. Engkau berkati keluarga ini Tuhan, Engkau lindungi Tuhan, dan Engkau jadikan mereka teladan bagi kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu melimpah terhadap keluarga ini Tuhan. Engkau berkati juga untuk memperluas wilayah pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Wisnu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati Tuhan, biarlah menjadi rema dalam hidup kami di ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami katakan damailah untuk Indonesiaku Tuhan. Dalam menjelang Tuhan tahun 2024 ini Tuhan, Engkau urapi Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau beri roh damai Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk presiden yang akan datang, Engkau yang memilih Tuhan, Engkau yang mengizinkan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pilih Tuhan presiden yang toleran dan yang nasionalis Tuhan. Kami juga mau memberkati Indonesia Tuhan, untuk Engkau bangkitkan, Engkau pulihkan Indonesia Tuhan. Engkau yang memberkati juga presiden kami, wakil presiden Tuhan, dan para stafnya di bawahnya Tuhan, lembaga-lembaga negara Tuhan, DPR, MPR Tuhan, TNI dan Polri, Kejaksaan, Kehakiman semua Tuhan. Kami serahkan ke dalam pengasihan tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka bersatu hati untuk memajukan Indonesia ini Tuhan. Engkau berikan Tuhan segala yang baik untuk Indonesia Tuhan. Hanya kami berharap hanya padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga Tuhan saat ini mau berdoa Tuhan untuk Tuhan terjadinya Pentakosta ketiga Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan. Roh Kudus-Mu menuntun Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan, terutama di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga Tuhan lembaga-lembaga yang ada Tuhan, COG, ORU, GBI Tuhan, dan WIA juga EPT Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati lembaga-lembaga ini Tuhan untuk dipakai untuk terjadinya Pentakosta ketiga Tuhan. Kami tahu dan kami yakin Tuhan bahwa Pentakosta ketiga terjadi dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa Tuhan, dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan anak-anak muda Tuhan, generasi Yeremia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka menjadi berkat Tuhan untuk kami semua, untuk negara ini juga Tuhan, untuk bangsa-bangsa Tuhan, karena mereka membawa cinta mati-matian akan Engkau dan membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan membawa Tuhan jemaat kami di GBI Home Palem Galaksi ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terbeban berat Engkau berikan keringanan Tuhan, dan yang bermasalah Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Engkau memberkati Tuhan segala Tuhan. Engkau memberkati jemaat
di Home Palem Galaxy ini Tuhan. Biarlah mereka semua Tuhan cinta juga, akan lebih cinta lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya.
pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biar setiap firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia, melainkan boleh tumbuh dan berbuah di tanah yang subur. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah rencana-Mu buat setiap kami Tuhan. Katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat kami Tuhan, dan Kau dekat buat setiap kami, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
Kasih-Mu melimpah atas kami semua Tuhan. Terima kasih Kau urapi kami semua Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami paham, mengerti akan firman-Mu yang membentuk kami, menuntun setiap langkah kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan kekuatan kami. Tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Hadirat-Mu adalah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami duduk diam. Berbicara Engkau Tuhan pada kami. Urapi bibir adalah hamba-Mu yang bukan apa-apa ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Apa yang keluar dari bibir adalah hamba-Mu adalah perkataan-Mu Tuhan atas kami semuanya. Firman-Mu seperti pedang bermata dua, mengena semua Tuhan yang ada di tempat ini, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sebelumnya saya ingin menyapa saudara-saudara yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, yang ada di Padang, ada di Bali. Puji Tuhan, yang di Jakarta sini, yang ada di onsite sini. Shalom saudaraku, shalom. Oh haleluya. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa, sehat semua bukan? Amin. Oh haleluya, haleluya. Saudaraku, kita baru saja menyelesaikan menginjak pada bulan September. Bulan Agustus itu bulan kemerdekaan. Tema khotbah saya masih berkaitan dengan kemerdekaan, saudara. Merdeka itu sejahtera, tapi lebih fokus, aku tidak takut karena Tuhan menyertaiku. Saudaraku, yang media tolong ditayangkan. Saudara, kata merdeka ini sudah saya sampaikan di grup grup Timkur. Saya waktu di Menara Doa, saya berdoa, Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan Tuhan untuk sidang jemaat-Mu. Dan Tuhan mengarahkan, sampaikan ini kembali. Sebab jemaat butuh merdeka, semua harus merdeka. Semua belum merdeka, ada yang belum merdeka, semua harus merdeka. Merdeka itu sejahtera. Amin. Saudaraku, apa sih merdeka itu? Next. Merdeka itu dari kata mahar, bahasa Sanskertanya mahar dan dika. Mahar itu identik dengan kesejahteraan, kekayaan, kuat. Tapi artinya harafiahnya merdeka itu artinya bebas dari belenggu, bebas dari kekangan, bebas dari kuasa-kuasa tertentu, bebas dari perbudakan. Itulah merdeka. Maka orang yang dibelenggu, terlepas dari belenggu itu kata merdeka. Ada sorak yang lepas. Saudara, kenapa kita sorak merdeka? Sebab memang belenggu itu ada. Belenggu itu mengerikan, saudara. Next. Pada zaman penjajahan dulu, manusia itu ada perbudakan. Manusia itu di daerah kolonial itu biasanya dijadikan seperti budak, dianggap kelas 2, dieksploitasi, manusia dieksploitasi. Mengerikan saudara. Dan ketika itu lepas semuanya itu, kita kebayang,
Indonesia dijajah 350 tahun. Tanpa bisa, nggak pernah berhasil mengadakan perlawanan. Bahwa kita bisa bebas berbicara, bebas berkarya, bebas mendapatkan pendidikan. Tidak. Zaman dulu tuh sangat terbatas. Dibuat bodoh, nggak boleh pintar. Lanjut. Manusia dieksploitasi, bekerja tanpa digaji. Sumber dayanya diambil secara besar-besaran. Dan manusianya dibiarkan bodoh. Yang nggak boleh pintar. Ini kan nggak adil. Tidak adil. Itu zaman dulu, saudara. Tapi kita sudah merdeka. Tahun 17 Agustus, tanggal 17 Agustus tahun 45. Nextnya. Saat ini juga tantangannya lain, saudaraku. Ada belenggu-belenggu, banyak belenggu-belenggu. Yang mungkin tanpa disadari, saudara juga terbelenggu. Anak-anak kita terbelenggu. Apa? Terbelenggu apa? Kebiasaan-kebiasaan buruk? Belenggu obat? Belenggu rokok? Workaholic? Apa nama istilahnya? Kerjanya gila-gilaan. Belenggu minuman keras, alkohol. Mari kita dengar firman Tuhan pada hari ini. Next, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku, tanpa disadari, kita kadang-kadang masih mengalami kuk perhambaan. Kebiasaan-kebiasaan buruk tadi yang mengalami, yang masih membelenggu. Nextnya, Yohanes 8, 31, 32. Kita bisa baca sama-sama lagi. 3, 2, 1. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, ini tuntunan firman Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan. Kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Tuhan akan, kita punya Roh Kudus, Roh Penasehat, yang bisa membedakan ini benar, ini tidak. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya akan bertanya saudara, sudahkah saudara merdeka? Next. Masih adakah belenggu-belenggu yang masih mengekang saudara? Next, coba kita lihat. Tanpa sadar, anak-anak kita, kalau sudah lihat gadget, berkumpul, kalau saya seumur saya dulu, kalau lagi berkumpul, apa yang terjadi? Main, kejar-kejaran. Kita lihat anak-anak kita, waduh luar biasa ketemu, asik banget deh. Udah main-main kejar-kejaran. Tapi zaman sekarang tidak, saudaraku. Sibuk masing-masing. Mereka pikiran mereka diikat. Mereka sibuk sendiri-sendiri. Tidak ada kontak sosial. Sekalipun mereka berdekatan. Tapi mereka sama-sama pegang HP. Ini belenggu, saudaraku. Ancaman itu nyata. Apa yang terjadi? Saudaraku, next. Hari-hari ini ada anak umur 7 tahun kena stroke. Sampai matanya asiknya lihat gadget, sampai posisi mata berubah. Anak-anak muda umur 15 tahun kena stroke. Mata rusak. Saudaraku, generasi ini dibelenggu tanpa kita sadar. Mau kita seperti itu? Jangan mau, saudara. Kita harus melawan. Ada belenggu-belenggu lain. Next. Ada belenggu yang takut. Takut kegelapan. Takut ketinggian. Saya mau tanya, saudara, mari kita jujur. Adakah saudara ada yang takut kegelapan? Kalau gelap, takut? Ada. Siapa yang takut ketinggian? Ada yang takut ketinggian? Saudara, saya pernah suatu hari tahun 2005,
saya diberkati Tuhan, saya tiba di Paris. Ketika itu kami jalan-jalan dari Amsterdam ke Paris. Di Paris, kami punya, kita naik ke Menara Eiffel ya. Asik kan ya, Menara Eiffel itu tingginya 360 meter, 360 meter. Tinggi, asik banget. Kita udah senang aja. Tapi ada salah satu teman, Pak jangan Pak, saya takut. Kenapa? Takut ketinggian. Saudaraku, sadar nggak? Iblis sedang mencuri kemuliaannya, kemuliaan Tuhan. Harusnya kita bisa menikmati ketinggian. Wah, asik banget. Tapi takut. Saudaraku, itu belenggu. Ada banyak hal-hal lain yang masih membelenggu. Next. Ini saya gambarkan saudara dalam bentuk kartun. Kalau saya gambarkan dalam bentuk nyata, saya takut saudara di sini ada yang takut. Saudara saya mau tanya, jujur, ada yang takut sama ulat? Di sini, angkat tanganmu. Takut ulat? Ada yang takut ulat, puji Tuhan. Ada yang takut cacing? Ada takut cicak? Oh, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, rupanya banyak yang ada ketakutan. Ada yang takut kecoa? Aduh, menyedihkan saudara. Ada yang takut ular? Kalau takut harimau itu wajar. Takut gajah wajar saudara. Ada takut harimau saudara bisa diterkam. Oh saya berani dengan harimau, jangan saudara, jangan berani. Itu bahaya, saudara bisa diterkam. Sekali saya dokter hewan saya juga takut sama harimau. Maksudnya takut saya bisa menghandle dengan cara saya. Saya bisa membius dia, bisa tidur ya. Gajah saya bisa bius dia tidur. Saya menghadapi gajah sakit, bukan saya mendekati, saya bisa diinjak. Bahaya. Tapi saya punya cara. Artinya, ini kan saudaraku, saya punya kawan. Seorang pria dewasa takut sama cicak. Kebayang nggak saudara? Ada cicak, ketakutan. Saudara, sadar nggak? Iblis sedang mencuri kemuliaan di dalam saudara. Bukankah tahun ini Tuhan sudah berikan apa? Tahun ini apa? Visi Tuhan apa? Bangkit menjadi pemenang. Kalau kita masih takut, gimana jadi pemenang? Gimana kita bisa mengajari anak-anak atau anak-anak yang sedang cacingan? Nanti kita kalau anaknya cacingan, kita takut sama ibunya, takut sama cacing. Gimana? Mama cacingan, cacingan mamanya takut juga, lari juga. Saya pernah lihat saudara, ada seorang ibu-ibu, anaknya yang cacingan, waktu buang air, terus ada cacingnya, anaknya ketakutan, lari ke ibunya ketakutan. Lah yang nolong siapa? Itu nggak perlu terjadi, kan nggak masuk akal ya. Memangnya cacing itu bisa membunuh? Kalau ular kita masih logis. Kenapa? Ya bisa, sekalipun kecil hewannya, bisa mematok dan dia berbisa. Bisa mematikan. Tapi kalau takut sama cicak, apa susahnya sih? Sepatu, getok aja. Takut kecoa, ya udah getok aja. Kenapa kita mesti takut? Takut sama ulat berbulu. Saudara, saya biasa hidup dengan alam. Saya biasa dengan alam, saudara. Dari kecil saya hidup dengan alam. Ulat berbulu itu, yang katanya gatal ya, gatal kan sakit. Kalau saudara megang pakai telapak ini, yang warna putih ini, nggak apa-apa. Saya biasa megang, nggak apa-apa. Jangan kena belakang. Kalau kena ini, itu rambutnya bisa masuk pori-pori. Tapi kalau ini, Tuhan tuh sudah persiapkan kita untuk mengatasi semua apa yang Tuhan ciptakan. Kalau saya megang dengan tangan ini, itu pegang aja, boleh buang, nggak apa-apa. Kalau nggak sengaja kena lengan, kena punggung, itu bisa gatal. Tapi kalau ini yang megang tangan, nggak apa-apa. Ini Tuhan sudah siapkan. Tangan kita ini nggak ditembus oleh ulat bulu. Dan ingat, ulat bulu itu hanya 30 hari umurnya. Habis itu saudara bisa lihat, menjadi kupu yang indah. Kupu-kupunya saudara bisa lihat, senang nih lihatnya. Tapi ulatnya nggak mau lihat, atau mau dibunuh. Waduh, sayang sekali. Tuhan menyediakan yang indah. Tapi sebagian orang bisa takut karenanya. Lanjut, trauma masa lalu. Takut hantu, ada yang takut hantu nggak sini?
Takut gelap, takut hantu. Oh, takut. Hantu ditakuti. Saudara, di dalam saudara sudah punya kuasa. Kisah 1 ayat 8 katakan apa? Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Jadi otoritas, kita menjadi saksi. Menerima kuasa. Kuasa apa? Ngusir iblis. Saudara, saya pernah mengalami seperti itu. Lawan. Saya harus menempati suatu rumah sendirian, katanya rumah itu angker. Katanya. Saya harus tinggal situ. Pernah juga. Ya pertama kali. Selamat terang benderang, oke, gak masalah. Suatu saat mimpi, waduh ada ini dia saya. Saya belajar firman Tuhan, saya bangkit, saya usir, saya keliling. Saya kelilingi. Dalam nama Yesus, rumah ini adalah rumah Tuhan yang sudah saat ini dikuasakan oleh saya. Saat ini semua iblis, dengar, ada kuasa Roh Kudus di sini, aku usir, kupatahkan kuasa dalam nama Yesus. Keluar, keluar. 9 tahun saya tinggal di rumah itu, saudara, di Bukit Tinggi. Gak pernah ada lagi yang berani. Saudara, ada otoritas Tuhan. Saudara sudah diberikan kuasa. Kita sudah diberi kuasa. Saudara, jangan takut. Lawan. Sampai kapan saudara takut? Sampai kapan? Saudara diberikan, saudara memenang. Lebih dari pemenang. Next. Saudaraku, tahun 2023, hamba Tuhan, gembala kita menyatakan, tahun untuk bangkit jadi pemenang. Amin. Katakan, tahun untuk bangkit jadilah pemenang. 3, 2, 1. Tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Mau menjadi pemenang? Pemenang bukan takut ya. Amin. Saudara mau mengalahkan takutan saudara? Nanti kita akan doakan. Saya akan berdoa saudara-saudara. Tidak boleh ada takut. Kita anak Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Itu ikatan saudara. Itu dicuri kemuliaan Tuhan dari kita. Kita rebut kembali. Saudara tidak boleh takut. Saudaraku, ini saya diberkati minggu lalu. Pastor Andi Ardi sampaikan ini. Kejadian 1:26. Next. Ini firman Tuhan sangat diberkati saya juga. Saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Minggu lalu, Pastor Aha menyampaikan karakter Kristus. Kalau kita hidup dalam karakter Kristus, kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Supaya apa? Nih katakan. Supaya mereka berkuasa atas apa? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi, cacing, tikus, apalagi ular. Berkuasa atas mereka. Jangan takut. Amin. Kalau kita hidup dalam kebenaran, jangan takut. Kalau masih ada takut, lawan. Amin. Kita pasti menang. Kalahkan ketakutan itu. Aku tidak takut. Maka dia masih, aku tidak takut. Sebab Allah besertaku. Saudara, kadang-kadang masih ada membelenggu. Nextnya. Kadang-kadang ada adat, budaya, roh teritorial, itu juga masih membelenggu. Kadang-kadang sulit. Daerah-daerah tertentu yang adatnya sangat kuat, kadang sangat sulit kita menembus adat itu. Apalagi orang yang menjadi bagian di sana. Itu sangat sulit. Ya, kita minta hikmat Tuhan. Bagaimana membebaskan dari belenggu-belenggu adat. Kan di sana ada roh teritorial. Yohanes 14:27 katakan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan sudah memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah itu bukan dari dunia ini.
Apa yang di dunia ini, saudara, nggak perlu ditakutkan. Kita punya damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Kita punya kuasa di dalam Tuhan. Mengalahkan semua yang menakutkan itu. Nggak ada yang takut lagi. Sebab damai sejahtera sudah diberikan. Otoritas dari Allah, dari Yesus Kristus sudah diberikan kepada kita, setiap orang yang percaya. Amin. Nggak boleh ada takut ya. Bahkan kita itu diutus kemana-mana saja kita akan dibuang. Kitab Yeremia mengatakan, next. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, di mana saja kita dibuang, kita ditempatkan Tuhan. Saudara dipakai menjadi alat Tuhan. Saudara adalah agent of change. Apa itu? Agent of change. Agen perubah. Saudara membawa perubahan. Ada karakter-karakter Kristus yang mengalir dalam mulai kehidupan saudara. Saudara akan bawa perubahan dimanapun saudara berada. Orang melihat ada kemuliaan. Kamu adalah terang, kamu adalah garam. Sudahkah saudara merdeka? Pertanyaan kembali saya sampaikan. Saudara, pekerjaan saya itu sebagai dokter hewan, saya juga bekerja sebagai asesor, saudara. Asesor bidang kesejahteraan hewan. Biasanya kalau saya sering diutus atau mewakili dari Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia atau juga di Kementerian Pertanian untuk melakukan asesmen. Asesmen itu untuk menilai apakah suatu peternakan atau kebun binatang itu hewannya sejahtera atau tidak. Nah, saya punya sertifikat sebagai asesor. Nah, puji Tuhan, dari apa yang saya alami ini, dengan dasar firman Tuhan, rasanya kita juga bisa melakukan assessment. Untuk apa? Kesejahteraan manusia. Saudara, saya bisa setidaknya kalau hewan saya terampil melakukan, ini sejahtera atau tidak. Saya melihat ikannya catur, ikan enggak sejahtera. Atau lihat burungnya sih berbiak, tapi kurang sejahtera. Tapi kadang-kadang kurang sejahtera itu mah beranak pinak banyak. Luar biasa. Iya. Nah, di dalam assessment ada istilah the 5 freedom. 5 kebebasan. Setiap hewan yang hidup pada kita itu ada 5 kriteria yang harus diakses. Saya berikan gambaran. Kita juga bisa mengakses saudara-saudara kita sendiri. Saya sudah sejahtera belum ya? Nah, ini saudaraku, tolak ukurnya. Saudara sejahtera atau tidak? Saudara bisa mengakses, lakukan assessment sendiri. 1, bebas dari haus dan lapar. Pertanyaan, saudara bisa tanya pada sini, aku bebas nggak? Aku masih kelaparan nggak ya? Masih bisa beli makan nggak ya? Saya kira masih diberkati Tuhan. Yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman. Sering kepanasan, kedinginan, kehujanan. Apa aku mengalami ya seperti itu ya? Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. Pusing-pusing, pasti nggak sejahtera dong. Aduh, pusing nggak sakit, nggak sembuh-sembuh ya. Kenapa? Ini nggak sejahtera nih. Yang keempat, bebas dari rasa takut dan stres. Nah, itu dia. Ini poinnya saya. Takut sama kecoa, lagi asik-asiknya. Waduh. Ada tikus lewat, teriak. Ini kesaksian saya alami juga, saudaraku. Saya punya kawan. Suatu hari kita rencanakan mau makan satu restoran. Saat tiba di restoran itu, kawan saya itu melihat di depannya ada tikus lewat. Tikus itu bukan di dalamnya loh, di luarnya loh. Apa yang dilakukan? Enggak makan di sini aku. Loh, kita sudah merencana makan di sini. Ada tikusnya. Ya tadi curi kemuliaannya. Takut karena fobia pada tikus. Walah, itu merencanakan jauh-jauh. Saya punya, di sini juga ada istri saya. Istri saya salah satu yang punya fobia. Fobia dia apa? Waktu SMA, kelas 1,
Nah, tabrak kerbau. Tahu kerbau lagi di Lembang sana, habis disuntik, dia lagi naik motor, tiba-tiba larilah itu kerbau yang habis disuntik dan nabrak motornya, patah tulang selangkanya sini. Traumanya atau fobianya kalau lihat kerbau, aduh, mengerikan. Suatu saat lagi nyopir sama saya, dia nyopir, lihat kerbau di pinggir Kalimalang, tiba-tiba mau dibanting aja, entah kemana mobil itu mau dibanting, karena takutnya kerbau. Saudara, ketemulah dia suaminya Dokter Hewan. Suatu hari, saudara, saya punya pasien itu di sana di Bukit Tinggi, saya punya lagi nanganin kerbau. Kerbau itu sakit, lumpuh. Kemudian, karena sudah malam, sudah sore, kamu ikut enggak? Ikutlah di rumah sendirian. Ya udah ikut, terus mau nunggu di mobil atau mau lihat kamu obati kerbau? Ikutlah katanya. Udah, saudaraku, kalau kerbau itu lumpuh, saya harus lakukan infus. Obatnya preparat kalsium supaya dia bisa bangkit. Nah, kan saya masih meriksa, masih ngobatin. Dia ngapain nganggur? Mereka pegang-pegang lah infusnya. Habis itu dia megang infus kerbau, saudara. Yang tadinya fobia, puji Tuhan. Habis itu enggak fobia lagi. Fobia bisa dilakukan siapa-siapa saja. Yang keempat tadi bebas rasa takut dan stres. Yang kelima, bebas berperilaku alami. Nah, jika saudara itu punya the 5 freedom ini, dipastikan saudara sejahtera. Kalau 5 freedom, kita bahas satu-satu. Bebas dari haus dan lapar. Nah, apa iya sih ada yang bebas, yang belum bebas dari haus dan lapar? Kalau masih itu, berarti saudara kurang berdoa. Tuhan Yesus sudah mengajarkan doa Bapa kami. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Tuhan Yesus juga, lihatlah burung-burung di udara, mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak mengumpulkan hasil tanaman di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu yang di surga memelihara mereka. Bukankah kalian jauh lebih berharga? Saudara, berarti kalau sudah masih mengalami itu, doanya kurang kuat, saudara. Amin. Next, bebas dari haus dan lapar. Tadi bebas dari haus dan lapar sudah. Bebas dari rasa tidak nyaman. Ya, bebas dari haus dan lapar. Bebas rasa tidak nyaman. Tuhan Yesus mengatakan, semua itu cari bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Tapi kamu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan itu mengetahui kok segala sesuatu yang kita butuhkan. Kalau kita hidup dalam Tuhan, saudara tidak pernah akan pasti rasa tidak bebas rasa haus dan lapar, bebas rasa tidak nyaman. Yang ketiga, bebas dari sakit, cedera, dan penyakit. Firman Tuhan katakan, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan. Kita minta apa saja, Tuhan sediakan. Kita sakit, Tuhan minta Tuhan. Tuhan punya cara menyembuhkan kita. Yang keempat, bebas dari rasa takut dan stres. Firman Tuhan katakan, jangan takut, sebab engkau menyertai aku. Jadi hal-hal sepele-sepele yang kecil-kecil tadi, jangan sampai lagi, saudaraku, hilangkan takut. Karena itu, iblis sudah mencuri kemuliaan yang dari Tuhan pada kehidupan saudara. Nextnya, bebas berperilaku alami. Puji Tuhan, di Indonesia kita masih bisa bebas beribadah. Kita bebas beribadah. Kita bebas memuji menyembah Tuhan. Kita bebas intim dengan Tuhan. Saudara, nggak semua negara bisa mengalami seperti itu. Untuk memuji. Di sini juga sebagian juga enggak. Kita lihat ada juga gereja yang lagi berdoa di rumah aja didatangin orang. Puji Tuhan, kita berdoakan mereka. Haleluya. Jika kita memiliki 5 kebebasan itu, maka kita merdeka, sejahtera. Sudah dipastikan, sudah bisa akses sendiri. Tema tahun ini, Tuhan Yesus berikan bahwa tahun untuk bangkit dan menjadi pemenang. Visi Tuhan begitu nyata, saudaraku. Terus, nextnya lagi, terus lagi.
Ya, merdeka itu adalah menjadi pemenang. Menjadi pemenang adalah sejahtera. Saudaraku, mari kita teliti diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bebas dari rasa takut? Takut apa? Akan serangga, akan hewan melata. Takut dari rasa cemas, kepahitan. Bebas dari fobia, gelap, ketinggian terhadap hewan. Saudaraku, itu semua belenggu. Ada belenggu obat-obatan, belenggu rokok, kebiasaan buruk. Merdeka itu percaya diri oleh karena kebenaran. Firman Tuhan terakhir, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sudahkah saudara merdeka? Sudahkah saudara sejahtera? Masih adakah yang mencuri kedamaian, kesejahteraan saudara? Saudaraku, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita masih menyimpan ketakutan-ketakutan itu? Saudaraku, jika masih ada, lawan! Jangan ada lagi takut. Jangan mau dicuri kemuliaan saudara dari si iblis. Lawan ketakutan itu. Saudaraku, saya menantang saudara, baik di rumah-rumah yang di tempat ini. Ada di antara saudara yang memiliki rasa takut yang tanpa dasar itu yang masih saudara simpan. Fobia terhadap sesuatu. Saudara angkat tangan saudara. Ora pasyakata karapala. Ora pasyakata karapala. Angkat tangan saudara, mari kita bangkit berdiri. Ora pasyakata karapala. Saudara yang takut akan cicak, takut akan ulat, akan kecoa, takut tikus yang di rumah-rumah. Saya tahu yang di rumah-rumah juga ada yang takut itu. Angkat tangan saudara. Saudara mau melepaskan ketakutan itu atau mau menyimpan ketakutan itu terus-menerus? Jika saudara masih menyimpan, akan tersimpan terus. Tapi saudara jika melawan, katakan, aku tidak takut lagi. Aku lawan ketakutan itu. Sebab iblis sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Saya beritahu saudara, kemuliaan Tuhan sedang dicuri oleh si jahat. Jangan mau saudara, lawan, rebut kembali. Angkat tangan saudara. Mari kita menyembah Tuhan. Ora pasyakara laba syakara laba laba laba. Ora laba syakata kara laba syana marah laba 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 laba. Ora papa. Angkat tangan kananmu, letakkan tangan kirimu di dada. Saya akan berdoa untuk saudara. Ketakutan dan fobia saudara itu tidak ada dasarnya. Iblis mencuri kemuliaan Tuhan dan diubah menjadi ketakutan. Mulai hari ini, buang ketakutan itu, buang jauh-jauh. Di dalam nama Yesus, aku buang ketakutan, aku lawan. Katakan, aku buang dalam nama Yesus semua ketakutan atas apa yang saudara alami. Aku buang ketakutan ketinggian, aku buang ketakutan tikus. Di dalam nama Yesus. Saudaraku, saudara ciptakan Tuhan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan sudah menuntun tahun ini adalah tahun untuk bangkit dan menjadi pemenang. Saya mengajak saudara untuk berdoa mengikuti saya. Yang takut, yang masih punya takut. Mulai hari ini, aku sudah menjadi umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Aku buang jauh-jauh ketakutanku pada, sebut ketakutan saudara pada apa? Ora pasyakata karalaba laba 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 laba. Ora para. Mulai hari ini, aku tidak fobia lagi terhadap segala sesuatu, ketinggian, kegelapan. Di dalam nama Yesus, aku buang jauh-jauh ketakutan itu. Di dalam nama Yesus, Tuhan, dengarkan doa kami ya Tuhan. Oh Tuhan, pribadi-pribadi yang takut saat ini sudah membuang mereka Tuhan.
Urapi dengan Roh Kudus-Mu saat ini. Roh Kudus sudah mengurapi, sudah melepaskan segala ketakutan itu dan menjadi berani melawan semua ketakutan dari si jahat. Di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sudah membebaskan kami semua sebagai orang-orang pemenang ya Tuhan. Jadikan kami menjadi pemenang ya Tuhan. Kami rebut kembali kemuliaan Tuhan yang sudah dicuri oleh si jahat iblis. Di dalam nama Yesus. Mari kita persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita sembah. Mari kita sembah Dia. Tuhan sudah memerdekakan kita dari segala ketakutan yang tidak berdasar itu. Yaralabaralaya sikina masih. Inamaralaya sikina masando. Yarabaralabaralabo. Yarabaralaya se. Inamase. Mari kita persiapkan hati untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau memelihara kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Oh, itulah Engkau ya Tuhan, Engkau lah Bapa. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Mari kita persiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing kita menguji diri masing-masing. Lihat keadaan kita masing-masing. Jangan ada yang menyimpan dosa. Kalau masih menyimpan dosa, ampuni. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Ampuni kami Tuhan. Mohon ampun ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, indah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan, yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Yesus. Demikian juga Ia manggil cawan. Lalu sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan di tangan kita yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jangan diam, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sebab itu Tuhan, hari ini ketika kami mengangkat kedua tangan kami, biarlah berkat damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan, dan kami mendengar Tuhan Yesus berkata, sabarlah, berbahagialah engkau hambaku yang setia. Mari masuk dan hidup bersama-sama untuk kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati sekarang. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.